Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky dari Prodi Ekonomi Syariah dengan NPM 1851385. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fikih zakat mulai dari pengertiannya hingga hukum-hukumnya. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan tentang pengertian zakat. Pengertian zakat jika kita lihat dari istilah adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Zakat kalau kita tinjau dari segi bahasa berarti bersih, suci, subur, dan berkat. Menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, zakat merupakan rukun keempat dari rukun Islam. Zakat menurut istilah agama Islam artinya yaitu kadar harta yang tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan beberapa syarat. Selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan tentang hukum zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atau fardhu ain atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah seperti sholat, haji, maupun puasa atau yang lainnya yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Sekaligus merupakan amal sosial, kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Ya, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang macam zakat. Zakat itu terbagi dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah nama bagi sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan oleh seseorang muslim setelah berlalunya bulan suci Ramadan. Zakat ini disebut juga dengan zakat badan atau zakat jiwa. Zakat fitrah lebih mengacu kepada orang. Sedangkan zakat mal atau harta adalah zakat harta yang diwajibkan karena adanya harta tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, zakat mal lebih menitik beratkan kepada hartanya, bukan pemiliknya. Dari segi macamnya, zakat mal dapat dikategorikan menjadi yang pertama, zakat emas dan perak, kedua, zakat perdagangan atau perusahaan, yang ketiga, zakat hasil perkebunan, yang keempat, zakat hasil pertanian, yang kelima, zakat hasil perikanan, yang ketujuh, zakat pertambangan, dan seterusnya. Selanjutnya itu siapa saja golongan yang berhak menerima zakat? Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama yaitu fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mu'alaf, kelima rikob, keenam ghorim, ketujuh fisabilillah, dan ke-8 ibnu sabil. Lalu golongan yang tidak berhak menerima zakat siapa saja? Itu yang pertama agniya atau manusia kaya. Yang kedua orang yang mampu bekerja dan mampu memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga orang kafir yang memerangi Islam. Yang keempat orang murtad atau non muslim. Yang kelima istri, bapak atau ibu ke atas dan anak nasab ke bawah yang menjadi tanggungannya. Yang keenam keluarga baginda Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya beberapa faktor penghambat zakat. Yang pertama yaitu sebagian umat Islam belum mengerti zakat mal. Dikiranya zakat itu adalah zakat fitrah yang 2/5 kg beras yang dibayar menjelang Idul Fitri, itu saja. Yang kedua, zakat termasuk rukun Islam tetapi belum diperlakukan seperti rukun Islam lainnya, dan seterusnya. Kita lanjut, yaitu untuk tujuan zakat yaitu yang pertama untuk menghindarkan muzaki dari sifat kikir. Yang kedua, harmonisasi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Yang ketiga, membersihkan harta. Yang keempat, menumbuhkan keberkatan pada harta yang dizakati. Lalu apa fungsi zakat? Ya, fungsi zakat yang pertama adalah sebagai sarana penyangga kerawanan sosial. Yang kedua sebagai sarana pemuliaan manusia. Yang ketiga sebagai sarana konsolidasi umat. Yang keempat sebagai sarana pembelaan terhadap kemanusiaan. Yang kelima sebagai sarana pemberdayaan umat.
Yang keenam, sebagai pendorong kebangkitan ekonomi umat. Yang ketujuh, sebagai penghargaan terhadap kinerja. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.